Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rio Prapasurindra Putra, salah satu peserta dari Graduate Trainee Batch 5 APP Sinarmas. Nah, kedatangan saya hari ini yaitu saya ingin membahas suatu microcontroller yang mana microcontroller ini sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari maupun dalam dunia industri. Nah, kehidupan kita sehari-hari itu contohnya sangat bermanfaat sekali seperti smart home, sedangkan di dalam dunia industri itu juga bermanfaat dan berguna, yaitu pada PLC ya, atau bisa juga kita aplikasikan pada pemantauan kondisi mesin produksi, bisa lokal atau remote, atau pengaplikasian dalam metal detektor system, conveyor motor control, atau robot industri. Semuanya itu dasarnya dari microcontroller. Baik, kali ini kita akan sama-sama belajar apa itu microcontroller. Nah, ini adalah table of content kita yang akan kita bahas. Yang pertama itu apa itu microcontroller, lalu selanjutnya jenis-jenis microcontroller, lalu ada struktur dari microcontroller, yang keempat ada prinsip kerjanya bagaimana, dan yang kelima kita akan mencoba untuk mensimulasikannya. Nah, lalu apa sih itu microcontroller? Microcontroller adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip. Di dalamnya terkandung sebuah inti prosesor, memori, sejumlah kecil RAM, memori program atau kita sebut ROM, atau bisa keduanya RAM dan ROM, dan perlengkapan input dan output. Jadi, microcontroller ini merupakan single chip komputer yang memiliki kemampuan untuk diprogram dan digunakan untuk tugas-tugas yang berorientasi kendali kontrol. Nah, microcontroller muncul dengan dua alasan utama, yaitu yang pertama itu seperti kebutuhan pasar ya atau market need dan perkembangan teknologi baru. Nah, yang dimaksud dengan kebutuhan pasar itu adalah kebutuhan yang luas dari produk-produk elektronik akan perangkat pintar sebagai pengendali dan pemroses data. Sedangkan yang dimaksud dengan perkembangan teknologi baru itu adalah perkembangan teknologi semikonduktor yang memungkinkan pembuatan chip dengan kemampuan komputasi yang sangat cepat, bentuk yang semakin kecil, dan harga yang semakin murah tentunya. Nah, lalu microcontroller sendiri mempunyai beberapa jenis atau keluarga ya. Ada yang menyebutnya keluarga atau beberapa jenis juga. Yang pertama itu ada AVR atau Alt and Weekend Reach Processor, di mana microcontroller AVR ini sebagian besar kode instruksinya dikemas dalam satu siklus clock. AVR adalah jenis microcontroller yang paling sering dipakai dalam bidang elektronika dan instrumentasi. Nah, jadi secara umum AVR ini dapat dikelompokkan dalam 4 kelas. Pada dasarnya untuk dalam 4 kelas itu yang membedakan itu adalah masing-masing memorinya, peripheral, dan fungsinya. Keempat kelas itu seperti ada Atmega dan juga AT90S, ATTNY, dan juga AT86RF. Nah, di jenis kedua itu ada PIC atau Programmable Intelligent Computer. Jadi PIC ini termasuk keluarga microcontroller berarsitektur dari Harvard ya, yang dibuat oleh Microchip Technology. PIC ini cukup populer digunakan oleh para developer dan para penghobi pengoprek karena biayanya yang rendah. Lalu ketersediaan dan penggunaan yang luas, database aplikasi yang besar, serta pemrograman atau kita bisa program ulang melalui hubungan serial komputer. Ada beberapa tipe dalam PIC ini seperti PIC 12C508, PIC 1400, PIC 16F84, dan lain-lain. Dan yang membedakan itu adalah memori programnya dan beberapa fiturnya yang berbeda, tergantung kebutuhan. Lalu selanjutnya ada MCS 51. Nah, microcontroller ini termasuk dalam keluarga microcontroller CISG atau CIS. Sebagian besar instruksinya dieksekusi dalam 12 siklus clock. Nah, MCS ini merupakan salah satu kemampuan dari microcontroller 8051 ya, atau bisa juga itu di mana pemasukan sebuah mesin pemroses boolean yang mengizinkan operasi logika boolean tingkat bit dapat dilakukan secara langsung dan secara efisien dalam register internal dan RAM.
Nah, karena itulah MCS51 ini digunakan dalam rancangan awal PLC atau Programmable Logic Control. Sama dengan PIC juga, bahwa MCS ini ada beberapa macam ya. Ada beberapa tipe lagi, namun masih tetap dalam keluarga MCS51 seperti AT89C51, AT89C55, AT89C53 dan sebagainya. Yang membedakan masing-masingnya adalah tentang RAM, flash memory, dan EEPROM-nya. Nah, saya ambil contoh di sini ATmega 328P. Ini adalah pin mappingnya, bahwa kita bisa lihat di sini ada analog input, ada digital pin juga, ada VCC, ada ground, ada kristal. Nah, inilah kelebihan dari microcontroller, bahwa kita bisa menginputkan suatu besaran dan kita bisa membuat besaran itu kita proses sesuai dengan keluaran yang kita hendaki. Jadi analog input bisa kita contohkan mungkin sebagai peralat atau perangkat sensor, nanti ya akan kita baca pada sebuah display. Nah, kita bisa menganalogikan secara sederhana seperti itu. Jadi inputnya kita masukin sensor, keluarannya kita keluarkan ke display. Untuk mengetahui prinsip kerja seperti apa, pertama kita harus mengetahui dulu strukturnya. Jadi ini merupakan struktur dari microcontroller ya. Di diagram blok struktur microcontroller yang ada pada umumnya terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan melalui internal bus. Namun, diagram blok ini tidaklah sama untuk setiap jenis microcontroller karena tergantung pada fitur yang tersedia pada masing-masing microcontroller. Nah, di sini kan ada internal ROM, ada input-output port, ada timer atau counter, ada akumulator register, ada internal RAM, ada stack pointer dan program counter dan clock circuit. Nah, masing-masing itu merupakan sistem standar pada microcontroller, umumnya seperti itu. Namun, tidak semua microcontroller juga memiliki fitur-fitur atau struktur seperti itu. Untuk sistem kerjanya sendiri, prinsip kerjanya sendiri yaitu kita pertama membuat program, di mana program yang dibuat harus sesuai dengan microcontroller yang digunakan. Kan tadi ada beberapa jenis microcontroller. Nah, karena apa? Karena setiap microcontroller memiliki bahasa pemrograman yang beda-beda, bisa memakai bahasa C++ atau bahasa C dan sebagainya. Lalu selanjutnya pembuatan program tersebut biasanya dilakukan menggunakan text editor, yang mana setelah selesai dibuat maka program tersebut harus dikompilasi. Nah, tujuan kompilasi adalah untuk mengubah program yang ditulis atau opcode menjadi bahasa microcontroller. Nanti kita akan mencobanya ya pada simulasi. Lalu selanjutnya, selesai proses kompilasi, biasanya ini dalam format .hex ya. Selanjutnya program tersebut dimasukkan ke dalam microcontroller menggunakan perangkat lunak downloader yang disesuaikan dengan jenis microcontrollernya. Nah, untuk kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara simulasinya terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke simulasi. Oke. Kita kali ini akan mencoba mensimulasikan ya tentang pengaplikasian microcontroller. Kita ambil contoh seperti pada paper making, itu kita membuat simulasi sederhana membuat sensor suhu. Nah, fungsinya untuk apa? Bahwa di dalam paper making pada pre-section itu penggunaan sensor suhu sangat penting. Karena apa? Karena di dalam pre-section ketika suhu air semakin tinggi, maka kekentalan air akan turun. Nah, karena air semakin encer, ketika kertas melewati nip, kecepatan alir air yang keluar dari kertas akan tinggi, tetapi hambatan aliran air rendah, sehingga hydraulic pressure juga rendah. Jadi ketika kertas dengan suhu semakin tinggi melewati nip, akan semakin tinggi juga pengeluaran air dari kertas. Steam box juga berfungsi untuk mengontrol moisture pada kertas. Nah, disinilah fungsi dari sensor suhu. Oke, sekarang kita masuk ke software simulasi Proteus ya. Kita pakai Proteus. Di sini saya sudah membuat sebuah rangkaian sensor suhu sederhana yang mana keluaran dari sensor suhu ini akan kita tampilkan ke LCD. Oke, langsung saja di sini ada rangkaian kristal, lalu ada rangkaian reset,
ada microcontroller sendiri, yaitu yang kita pakai adalah jenis Atmega 8535, dan juga ada sensor suhu yang kita pakai adalah LM35. Lalu ada output yaitu LCD 2x16 LM016L. Seperti itu ya. Nah, seperti yang kita katakan sebelumnya bahwa sebuah microcontroller itu harus diprogram, dia tidak bisa berjalan sendiri. Nah, saya sudah membuatkan sebuah codingannya, sebuah programnya di sini. Nah, ini merupakan contoh sederhananya saja, seperti ini ya. Jadi ada rec file ini jenis Atmega yang kita pakai. Lalu ini konfigurasi pinnya. Ini untuk pembacaan ADC-nya atau analog digital converter, karena masukan dari sinyal masukan dari sensor suhu itu merupakan sinyal analog. Jadi kita harus mengkonversinya dulu berdasarkan tegangan yang terukur saat itu. Seperti itu ya. Makanya tadi di sini ini terbacanya Vout atau tegangan out. Tapi secara real bahwa ini merupakan sensor suhu. Seperti itu. Oke, jadi ini inisialisasi dari temperatur ADC. Lalu selanjutnya ini merupakan pencetakan tulisan di kolom LCD. Ini juga, dan temperatur ini juga kita singkat. Ini delay, kita memakai delaynya 50 milisecond. Nah, selanjutnya setelah kita membuat baris code seperti ini, lalu kita harus mengcompile dengan cara kita klik tools, program, lalu kita klik compile. Kita tunggu. Nah, kalau tidak ada error, dia akan menutup, berarti compile kita berhasil. Seperti itu. Oke, kita kembali ke Proteus. Nah, lalu bagaimana cara kita memasukkan hasil compile kita tadi? Lalu bagaimana? Nah, seperti ini ya. Kita melari ke Atmega, kita klik 2 kali. Ini sebenarnya sudah saya masukkan ya. Lalu kita klik logo ini, program file, kita klik. Nah, di sini ada program sensor LM35 Bascom. Saya menamakan seperti itu. Ingat, yang bisa dibaca oleh microcontroller itu program hex file seperti ini. Ini kan program hex file. Kita klik open, kita klik OK, lalu kita jalankan. Kita tunggu beberapa saat. Nah, LCD sudah menyala. Oke, simulasi berhasil. Bahwa contoh simulasi saat ini yaitu suhu yang terukur 33 derajat Celcius. Seperti itu. Karena dari mana muncul 33 derajat Celcius? Kita menggunakan konversi analog digital converter. Jadi dari sensor suhu ini kita gunakan analog digital converter, yaitu untuk mengconvert atau mengubah besaran suatu nilai ke suatu besaran lain. Jadi di sini terukurnya tegangan, yang keluar dari sensor ini keluarnya tegangan, lalu diproses oleh Atmega, dan keluaran dari Atmega ini akan dimasukkan ke dalam output yang berupa LCD display 2x16. Nah, kita simulasinya seperti itu. Namun sebenarnya rangkaiannya dalam realnya juga sama seperti ini. Ini hanya simulasi saja ya, seperti ini. Oke, untuk simulasi saya rasa cukup. Selanjutnya analisanya adalah, jadi pada rangkaian dapat dilihat komponen pendukungnya itu adalah LCD dan sensor suhu LM35. Itu merupakan komponen pendukung. Tentunya yang pertama pada program harus diberikan suatu listing program yang menghubungkan antara LCD dengan Atmega 8535 yang kita pakai. Dapat dilihat pada program di atas yaitu LCD module connection.
Kemudian, rangkaian ini merupakan rangkaian ADC, yang mana input ADC-nya berasal dari sensor suhu LM35. Untuk mendapatkan input ADC ini, dibaca oleh microcontroller. Pada program harus diisi di inisialisasi ADC, yang digunakan untuk mengkonversi ADC. Pada program di atas, dapat dilihat yaitu bagian config ADC setelah ADC diinisialisasi. Selanjutnya, input ADC akan dibaca oleh microcontroller dengan program get ADC. Kemudian, nilai ADC ini dalam bentuk digital akan diolah oleh program menjadi bagian analognya yang kemudian ditampilkan pada layar LCD. Sekian dari saya Rio Prava Surendra Putra. Terima kasih.